Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Des Maria. Saya akan menjawab soal yang ada pada tugas 1, yaitu mengemukakan contoh organisasi yang ada di wilayah saya di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dan menyebutkan nama organisasi serta mengamati perubahan yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa organisasi tersebut melakukan perubahan dan faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? Model diagnosis mana yang cocok digunakan organisasi sebagai dasar untuk melakukan perubahan, dan model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Nama organisasi yang saya pilih adalah Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat. Organisasi Puskesmas merupakan contoh umum yang dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam organisasi Puskesmas. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer di Indonesia mengalami berbagai perubahan antara lain. 1. Digitalisasi layanan kesehatan, termasuk penerapan pendaftaran antrian online melalui aplikasi Mobile JKN atau MJKN, rekam medis elektronik, dan sistem antrian digital. Rekam medis elektronik merupakan sistem pencatatan informasi medis yang disimpan secara digital melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, transformasi layanan primer. Dengan penambahan layanan telemedicine dan edukasi kesehatan berbasis komunitas. Dalam transformasi layanan primer, ada 6 pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan, dan ini menjadi landasan utama Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia. Pilar-pilar tersebut meliputi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. 3. Penerapan protokol kesehatan dan telemedicine selama dan pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, penerapan standar akreditasi nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan. Mengapa Puskesmas perlu melakukan perubahan? Dalam hal ini, Puskesmas perlu berubah karena 1. Tuntutan peningkatan mutu layanan kesehatan yang berkualitas. 2. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan layanan kesehatan beradaptasi dengan protokol kesehatan, mengurangi kontak langsung, dan meningkatkan kesiapan tanggap darurat. 3. Amanat reformasi sistem kesehatan nasional melalui Kemenkes dan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk meningkatkan efisiensi layanan primer. 3. Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, ramah, dan berbasis teknologi. Faktor-faktor pendorong perubahan. 1. Faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat kebijakan pemerintah pusat tentang transformasi layanan primer, tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pandemi COVID-19 sebagai momentum perubahan layanan. 2. Faktor internal. Di dalam faktor internal terdapat evaluasi mutu layanan dan akreditasi Puskesmas, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang mulai adaptif terhadap inovasi, dan komitmen pimpinan daerah dan kepala Puskesmas terhadap perbaikan layanan. Model diagnosis yang cocok. Model Westbrook 6 Box Model adalah pilihan yang tepat karena modul ini fokus pada 6 aspek kunci dalam organisasi. Yang pertama, tujuan. Dalam hal ini, apakah tujuan Puskesmas masih relevan? Yang kedua, struktur. Apakah struktur organisasi mendukung layanan yang responsif? Yang ketiga, hubungan kerja. Bagaimana hubungan kerja antar pegawai dan dengan masyarakat? Yang keempat, penghargaan. Apakah sistem penghargaan mendukung kinerja? Yang kelima, kepemimpinan. Apakah kepemimpinan mendukung perubahan? Dan yang keenam, mekanisme pendukung. Apakah teknologi dan sistem mendukung pelayanan? Model ini membantu mengidentifikasi area internal yang perlu ditingkatkan agar perubahan berjalan efektif. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok. Di sini memakai model ADKAR karena fokus pada manusia sebagai agen perubahan, yaitu tenaga medis dan staf non-medis Puskesmas. Tahapan model ADKAR adalah
1. Awareness, yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi layanan. 2. Desire, yaitu membangun keinginan individu untuk mendukung perubahan. 3. Knowledge, yaitu memberi pelatihan dan informasi terkait sistem baru. 4. Ability, mendukung pegawai menerapkan perubahan dengan keterampilan baru. 5. Reinforcement, menjaga agar perubahan tetap berjalan melalui evaluasi dan penghargaan. Model ini efektif karena perubahan di puskesmas sangat bergantung pada keterlibatan dan penerimaan pegawai terhadap inovasi pelayanan. Kesimpulannya, puskesmas sebagai organisasi pelayanan publik penting harus terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan sistem kesehatan modern dengan menggunakan Westbrook Sixbox untuk mendiagnosis masalah dan ADKAR model untuk mengelola perubahan transformasi dapat dilakukan secara lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Daftar Pustaka Kemenkes Republik Indonesia 2022, Transformasi Layanan Primer dalam Sistem Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021, Buku Panduan Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Primer.